The Rock sudah tidak menarik di WWE, John Cena mampir ke markas NXT, komentar kini Seth Rollins setelah cedera, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Rock sudah tidak menarik di WWE. Vince Russo, mantan head writer WWE, baru aja ngomong soal kemungkinan The Rock balik lagi ke WWE. Sekarang si final boss udah duduk di jajaran board of directors TKO. Jadi dia bukan cuma legenda di ring, tapi juga punya power di balik layar. Nah, The Rock sempat nongol beberapa kali di awal tahun 2025 waktu hype WrestleMania lagi panas-panasnya. Terakhir kali dia muncul itu di Elimination Chamber, di mana dia jadi dalang di balik heel turn-nya John Cena. Tapi habis acara itu, final boss langsung cabut dari WWE dan gak pernah kelihatan lagi di TV taping sampai sekarang. Di podcast Legend of Raw baru-baru ini, Russo bilang banyak fans yang masih ngarap ada satu storyline terakhir buat The Rock. Tapi menurut dia, itu udah telat. Russo ngerasa fans kasual udah gak peduli lagi, dan itu kelihatan dari rating tayangan yang terus turun tiap minggu. Dia juga nyebut kalau belakangan ini The Rock kena banyak bad press karena urusan politik dan segala macam drama yang bikin orang jadi ilfeel sama dia. The Rock dan John Cena emang punya sejarah panjang, dua-duanya headliner WrestleMania 2 tahun berturut-turut, tahun 2012 sama 2013. Jadi kalau mereka sampai ketemu lagi di ring buat terakhir kalinya, itu bakal jadi momen besar banget sih. Menurut kalian, apakah The Rock bisa jadi lawan terakhir John Cena? Komen di bawah. John Cena mampir ke markas NXT. Hari ring John Cena udah kelihatan mau berakhir, dan si God ini baru aja mampir ke WWE Performance Center di Florida. Di X, banyak superstar NXT yang posting foto bareng Cena. Menurut Easy Dame, Cena datang buat ngasih nasihat tentang bisnis gulat. Dan jelas aja, siapa sih yang gak mau denger wejangan dari salah satu pegulat paling sukses sepanjang masa? Anak-anak di NXT benar-benar dapat kesempatan emas. Cena bakal resmi pensiun bulan Desember ini di WWE Saturday Night's Main Event. Dia udah bilang ini bakal jadi pertandingan terakhirnya. Jadi jangan ngarep pada kejutan balik ring lagi setelah itu ya. Tapi sebelum acara itu, kabarnya dia bakal tampil dulu di Survivor Series, kemungkinan lawan Dominic Mysterio buat Intercontinental title match. Apapun nasihat yang dia kasih di Performance Center, superstar NXT jelas harus nyimak benar-benar tuh. Menurut kalian, apakah John Cena perlu jadi pelatih di NXT setelah pensiun? Komen di bawah. Komen terkini Seth Rollins setelah cedera. Seth Rollins baru aja menjalani operasi bahu gara-gara cedera dan posting pesan singkat tapi optimis di Instagram. See you on the other side. Seth resmi dicopot dari gelar World Heavyweight Champion di episode Raw tanggal 21 Oktober. Adam Pearce ngumumin kalau cedera itu butuh operasi segera. Storyline-nya sih bilang operasi itu gara-gara diserang sama Bron Breakker dan Bronson Reed minggu lalu. Tapi sebenarnya cedera itu udah mulai kelihatan waktu Seth Rollins lawan Cody Rhodes di Crown Jewel. Begitu gelarnya dicabut, WWE langsung gerak cepat nyari juara baru. Di Raw hari itu juga mereka langsung adain Battle Royale buat nentuin penantang CM Punk yang udah punya jatah title shot sebelumnya. Pemenangnya Jey Uso. Jadi nanti Jey Uso bakal lawan CM Punk buat gelar World Heavyweight Championship yang kosong di Saturday Night's Main Event tanggal 2 November. Menurut kalian, apakah Jey Uso itu pantas lawan CM Punk buat gelar dunia? Komen di bawah. Austin Theory awalnya akan masuk The Vision. Awal bulan ini sempat ada rumor kalau Austin Theory bakal gabung ke grup The Vision. Bahkan disiapin buat tampil di War Games match di Survivor Series. Tapi gara-gara cederanya Seth Rollins di Crown Jewel, rencana itu langsung kacak-kacak. Sekarang tim kreatif WWE lagi ngatur ulang semuanya. Menurut laporan terbaru, masih ada beberapa orang di dalam WWE yang ngedorong biar Austin Theory tetap dapat peran penting di storyline ke depan. Jadi ya, kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Cedera Rollins emang sempat ngerusak rencana besar, tapi Theory kayaknya masih punya jalan buat comeback yang gede. Menurut kalian, apakah Austin Theory harus comeback dan di-push besar-besaran? Komen di bawah. Xavier Woods sama Eric kemana? Di main event Raw kemarin ada Battle Royale buat nentuin siapa yang bakal lawan CM Punk di Saturday Night's Main Event demi ngebentuk juara baru World Heavyweight Championship. Dalam match itu, Kofi Kingston dan Ivar ikut turun ke ring, tapi anehnya Xavier Woods sama Eric malah nggak nongol sama sekali. Ternyata nih, menurut laporan terbaru,
Dua orang itu lagi ambil cuti minggu ini, jadi emang mereka nggak dijadwalin tampil di Raw. Belum jelas Eric lagi ngapain selama waktu off-nya, tapi kalau Xavier Woods sih udah ketahuan. Dia lagi liburan di Italia. Meskipun lagi santai di luar negeri, Woods tetap nggak tahan buat nge-tweet unek-uneknya soal AJ Styles dan Dragon Lee, yang baru aja ngerebut WWE Tag Team Titles dari The Judgment Day. Menurut kalian, apakah harusnya The New Day yang jadi lawan The Judgment Day dulu? Komen di bawah. Sol Ruka cedera karena match di SmackDown. Di SmackDown minggu kemarin ada match antara Sol Ruka dan Zarya lawan Alexa Bliss dan Charlotte Flair buat WWE Women's Tag Team Titles. Tapi di tengah match, Sol kelihatan cedera lutut dan akhirnya harus tap out kena figure 8 dari Charlotte. Terus hari ini di NXT, Sol nongol di ring pakai penyangga lutut bareng Zarya dan General Manager Eva buat ngumumin kalau dia nggak bisa tanding di Halloween Havoc akhir minggu ini lawan Black Monroe. Bedanya dari kasus-kasus sebelumnya, Eva kali ini nggak langsung mau cabut gelarnya Sol, tapi Sol sendiri bilang dia nggak mau nahan divisi kalau belum tahu kapan bisa balik tanding. Nah, dari situ muncullah Black Monroe, sang penantang utama yang langsung bilang, ya udah kasih aja gelarnya ke aku kan udah dijadwalkan buat tanding minggu ini. Zarya langsung nyeletuk, ngasih ide ke Eva biar dia yang gantiin Sol Ruka buat ngebela gelarnya. Monroe awalnya nggak setuju, tapi Eva malah nyetujui ide itu dan Ruka juga oke-oke aja. Sekarang walaupun di WWE sering banget ada cedera beneran, tapi yang ini terlihat banget kayak storyline. Mungkin dalam waktu dekat kita bakal tahu apakah cedera lutut Sol Ruka itu beneran atau cuma bagian dari cerita. Menurut kalian, apakah kalian setuju Zarya yang gantikan Sol Ruka buat lawan Black Monroe? Komen di bawah. Update kontrak baru Santos Escobar. Awal bulan ini sempat muncul kabar kalau kontrak Santos Escobar sama WWE udah habis dan dia berniat pindah ke AEW. Tapi kayaknya WWE langsung gerak cepat karena mereka tahu Escobar lagi nego sama kompetitor. Akhirnya dalam waktu 48 jam setelah kontraknya habis, WWE langsung ngasih deal baru yang lebih menggiurkan dan Escobar pun setuju buat tanda tangan lagi. Meskipun udah resmi resign, Escobar belum kelihatan di TV sama sekali, sementara Los Garza, Angel dan Humberto masih tampil sebagai duo. Tapi kabar terbaru bilang Escobar bakal nongol minggu depan di Raw. Yang bikin menarik, sisa anggota Legado del Fantasma itu sekarang ada di SmackDown. Jadi bisa jadi Escobar bakal dijalanin sebagai solo act buat sementara waktu. Apakah itu benar? Ya kita tunggu aja minggu depan. Dan kabar soal Escobar yang resign ini langsung rame banget di belakang panggung WWE. Menurut laporan, banyak orang di perusahaan yang seneng banget Escobar balik lagi karena mereka pikir dia beneran bakal cabut. Sumber internal juga bilang tawaran baru WWE kali ini jauh lebih gede dibanding kontrak lamanya waktu di NXT. Menurut kalian, apakah Santos Escobar itu harus di-push jadi juara mid-card? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were